Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang suhu dan perubahannya. Oke, pengertian suhu. Suhu merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Kalau kita membahas materi pada pertemuan sebelumnya, suhu itu termasuk ke dalam besaran pokok dan memiliki satuan Kelvin. Oke, kita lanjut ke termometer. Termometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu. Kalau digambar, di sini bisa dilihat ada dua jenis termometer. Yang pertama ada termometer alkohol dan yang kedua adalah termometer air raksa. Kegunaannya sama, tetapi ada beberapa perbedaan yang terdapat pada termometer alkohol dan termometer air raksa. Nah, ini adalah perbedaan dari termometer alkohol dan air raksa. Yang pertama, pada termometer alkohol diberi warna agar dapat dibaca. Jadi pada gambar sebelumnya, termometer alkohol memiliki warna merah supaya lebih mudah untuk membaca skala pengukuran suhunya. Kemudian pada termometer air raksa, cairannya tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Jadi warna air raksa itu seperti warnanya keperak-perakannya, jadi warnanya mengkilap. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu titik beku alkohol sebesar min 114,6 derajat Celcius. Sedangkan air raksa titik bekunya yaitu min 40 derajat Celcius. Jadi, untuk titik beku paling besar yaitu pada termometer alkohol. Termometer alkohol bisa mengukur suhu sampai minus 114 derajat Celcius. Sehingga kalau suhu yang di bawah 40, ya misalnya min 41, min 42, kita tidak bisa menggunakan termometer raksa. Yang digunakan adalah termometer alkohol. Kemudian untuk titik didih yang nomor 3, untuk titik didih pada termometer alkohol titik didihnya sebesar 78 derajat Celcius dan termometer air raksa sebesar 358,58 derajat Celcius. Ya, ini kisaran 350 derajat Celcius. Nah, di sini penggunaannya misalnya kalau kalian pernah melihat ibu merebus air sampai mendidih, ya, kemudian kalian ingin mengukur suhunya. Misalnya di rumah adanya termometer alkohol. Kalian mengukur suhu air mendidih menggunakan termometer alkohol, maka yang terjadi adalah termometer tersebut akan pecah. Hal ini terjadi karena suhu air yang mendidih itu sebesar 100 derajat Celcius. Sedangkan termometer alkohol hanya bisa menghitung atau hanya bisa mengukur suhu yang titik didihnya sampai 78 derajat Celcius saja. Sehingga kalau menggunakan termometer alkohol untuk mengukur suhu air yang mendidih, maka termometer alkoholnya akan pecah. Nah, termometer yang tepat digunakan untuk mengukur air yang mendidih yaitu menggunakan termometer air raksa. Karena termometer air raksa titik didihnya 3 kali lipat dari titik didih air yang mendidih, yaitu sekitar 350 derajat Celcius.
Kemudian yang selanjutnya adalah termometer alkohol lebih mudah didapat, sedangkan air raksa lebih sukar didapat. Selanjutnya adalah termometer alkohol harganya murah dan terjangkau, sedangkan termometer air raksa harganya mahal. Nah, ini ada termometer dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada contohnya dari termometer klinis, ada termometer bimetal, termometer Six Bellany, dan termometer dinding atau ruangan. Untuk yang pertama, di sini ada namanya termometer klinis atau badan. Termometer ini gunanya untuk mengukur suhu tubuh. Misalnya seseorang yang terkena demam, maka digunakan termometer klinis. Kemudian termometer bimetal. Termometer bimetal ini lebih sering digunakan untuk mengukur suhu makanan. Jadi misalnya minyak goreng yang panas, sup misalnya untuk mengukur berapa suhu sup, kemudian minyak panas itu menggunakan termometer bimetal. Kemudian ada termometer Six Bellany dan termometer dinding atau ruangan. Nah, dari keempat termometer ini penggunaannya harus sesuai dengan termometernya. Jadi misalnya termometer badan tidak tepat jika digunakan untuk mengukur suhu makanan. Sebaliknya, termometer bimetal tidak tepat digunakan untuk mengukur suhu badan. Jadi termometer digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut ke skala termometer. Di sini ada namanya titik tetap atas. Titik tetap atas ini sama saja dengan titik didih, dan titik tetap bawah ini sama dengan titik beku. Oke. Pada termometer Celcius, titik didihnya sebesar 100 derajat Celcius dan titik bekunya sebesar 0 derajat Celcius. Kemudian pada termometer Fahrenheit, titik didihnya sebesar 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya sebesar 32 derajat Fahrenheit. Selanjutnya adalah termometer Reaumur. Termometer Reaumur memiliki titik didih sebesar 80 derajat Reaumur dan titik bekunya sebesar 0 derajat Reaumur. Yang terakhir adalah termometer Kelvin. Termometer Kelvin ini memiliki titik didih sebesar 373 Kelvin dan titik bekunya 273 Kelvin. Nah, di sini ada rumus konversi suhu Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Jadi di sini Celcius kalau mau dirubah ke Reaumur, berarti Reaumur sama dengan 4/5 Celcius. Kelvin yaitu Celcius ditambah 273 dan Fahrenheit yaitu 9/5 Celcius ditambah 32 dan seterusnya. Oke, kita akan coba mengerjakan soal tentang konversi suhu. Nah, misalnya di sini pada siang hari suhu di kamar adalah 30 derajat Celcius. Kita akan lihat dulu bagaimana kalau derajat Celcius dirubah ke dalam Reaumur. Untuk mengubah skala Celcius ke dalam skala Reaumur,
kita akan lihat dulu di sini. Nah, di sini dari Celcius ke Reaumur yaitu persamaannya adalah 4/5 dikali Celcius. Oke. Berarti untuk yang Reaumur kita kasih A. A itu untuk yang merubah ke dalam Reaumur. Maka persamaannya adalah R sama dengan 4/5 dikali Celcius. Maka R sama dengan 4/5, Celciusnya tadi sebesar 30 derajat Celcius. Maka R sama dengan, ini kita bisa sederhanakan 5 dengan 30, yaitu di sini 6 ya, 30 bagi 5, di sini 6, maka 4 kali 6 24. Ini Celciusnya nggak dipakai, berarti 24 derajat. Berarti besarnya derajat 30 derajat Celcius kalau dirubah ke dalam Reaumur yaitu sebesar 24 derajat Reaumur. Nah, sekarang kita mau rubah ke dalam Fahrenheit. Kita merubah ke dalam Fahrenheit. Oke, persamaannya adalah, ini kalau mau dirubah ke Fahrenheit ada 9/5 Celcius ditambah 32. Oke. Berarti F sama dengan 9/5 Celcius ditambah 32. Oke, berarti F sama dengan 9/5, Celciusnya tadi 30. Celcius itu besarnya derajat Celcius ya. Kemudian ditambah 32. Oke, di sini ada pembagian, ada perkalian ya, kemudian ada penjumlahan. Nah, yang harus kita operasikan lebih dahulu yaitu adalah yang pembagian atau perkalian. Nah, kebetulan di sini ada di dalam kurung, sehingga bisa nih kita selesaikan nih yang pembagian. Bisa kita selesaikan pembagian dan perkaliannya. Ini kita bisa sederhanakan. 5 dengan 30 bisa dicoret jadi 6. Berarti sisa 9 dikali 6 yaitu 54. 9 kali 6 54 ditambah 32. Maka besarnya derajat Fahrenheit yaitu 54 ditambah 32 yaitu 86 derajat. Nah, sekarang kalau kita mau rubah ke dalam Kelvin. Tadi kalau dirubah ke dalam Kelvin, maka Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273 ya. Ini ada persamaannya yang ini. Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273. Maka kita masukkan Kelvin sama dengan Celciusnya tadi 30 ditambah 273. Kira-kira berapa nih ya? 30 ditambah 273 yaitu sebesar 303. Jadi besarnya derajat Kelvin sebesar 303 derajat. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Suhu suatu ruangan yang memiliki pendingin udara adalah 77 Fahrenheit. Berapakah suhu ruangan jika diukur ke dalam skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit? Oke, kita akan lihat bagaimana konversi dari Fahrenheit ke Celcius.
Ini adalah Fahrenheit, maka kalau rumus Fahrenheit ke Celsius yaitu Celsius sama dengan 5/9 dikali F dikurang 32. Oke, yang pertama kita mau rubah ke dalam Celsius. Persamaannya adalah Celsius sama dengan 5/9 ya. 5/9 dikali F dikurang 32. Nah, di sini 5/9, F-nya tadi adalah 77 dikurang 32, maka 5/9, 77 dikurang 32 yaitu sebesar 45. Maka ini bisa disederhanakan menjadi 45 bagi 9 yaitu 5. Maka 5 kali 5 adalah 25. Berarti 77 derajat Fahrenheit itu sama saja dengan 25 derajat Celsius. Nah, sekarang kita mau rubah ke Reaumur. Kita mau rubah ke dalam Reaumur, persamaannya adalah 4/9 F kurang 32. Oh, hampir mirip dengan Celsius. Berarti Reaumur sama dengan 4/9 F kurang 32. Berarti 4/9 F-nya 77 kurang Fahrenheit, maka tetap menjadi 77 derajat Fahrenheit. Oke, jadi kalian bisa mencoba berlatih untuk menyelesaikan konversi suhu baik dari Kelvin, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur.